Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Misal Fanabilah dari kelas G dengan NPM 2510246. Pada hari ini saya akan membahas sesuatu yang sangat bersejarah dan dampaknya juga masih terasa sampai sekarang, yaitu Reformasi 1998. Sebuah masa di mana bangsa kita benar-benar bangkit, bukan hanya soal politik tetapi juga secara moral dan nilai. Judul yang saya ambil adalah Reformasi 1998, momentum menghidupkan kembali nilai demokrasi dan keadilan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi tersebut perlu dilaksanakan secara tertib, damai dan konstitusional demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional, saya telah menyatakan rencana pembentukan komite reformasi dan mengubah susunan kabinet pembangunan ke-7. Namun demikian, kenyataan hingga hari ini menunjukkan komite reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut. Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya komite reformasi, maka perubahan susunan kabinet pembangunan 7 menjadi tidak diperlukan lagi. Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintah negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang pertama, masa sebelum reformasi. Kalau kita mundur ke masa Orde Baru, zaman Presiden Soeharto yang berkuasa lebih dari 30 tahun, Indonesia waktu itu terlihat stabil dari luar. Ekonomi tumbuh, pembangunan jalan, dan suasana politik kelihatan tenang. Tapi di balik itu, banyak hal yang tidak seimbang. Kebebasan berbicara sangat terbatas. Media diawasi, kritik bisa dianggap ancaman. Dan yang paling sering dibicarakan waktu itu adalah masalah KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemerintahan banyak dikuasai oleh kelompok yang dekat dengan kekuasaan, sementara rakyat biasa sulit merasakan hasil pembangunan. Padahal kalau kita ingat Pancasila, terutama sila keempat dan kelima, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan dan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kondisi itu jelas jauh dari nilai-nilai tersebut. Rakyat tidak bisa dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dan keadilan sosial hanya jadi slogan. Yang kedua, lahirnya gerakan reformasi. Masuk tahun 1997, Indonesia kena krisis ekonomi Asia. Nilai rupiah jatuh drastis, harga kebutuhan naik, banyak orang kehilangan pekerjaan. Keadaan itu bikin rakyat makin sadar, sistem yang ada sudah tidak adil.
Dari sinilah muncul gerakan reformasi yang dimotori oleh mahasiswa di berbagai kampus. Mereka turun ke jalan dengan satu semangat besar, menuntut perubahan. Tuntutannya jelas, turunnya Presiden Soeharto, dihapuskannya KKN, dan ditegakkannya demokrasi serta keadilan bagi rakyat. Yang menarik, semangat reformasi waktu itu bukan sekedar marah-marah pada pemerintah, mereka membawa semangat kerakyatan Pancasila, memperjuangkan suara rakyat agar kembali didengar. Di banyak daerah, masyarakat ikut bergerak. Ini bukti bahwa Pancasila masih hidup di hati masyarakat. Hanya saja terpendam oleh sistem yang terlalu tertutup. Yang ketiga, ada puncak reformasi 1998. Puncaknya terjadi di bulan Mei 1998, demonstrasi mahasiswa makin besar. Gedung DPR dan MPR dipenuhi massa mahasiswa yang menuntut perubahan. Hari ini jarak di bumi Indonesia akan kita tatapnya. Dan akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan mundur. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Sebuah momen yang menandai berakhirnya Orde Baru dan mulainya era reformasi. Tapi perjuangan itu tidak ada tanpa pengorbanan. Ada peristiwa yang menyedihkan seperti tragedi Trisakti dan Semanggi, di mana mahasiswa gugur karena memperjuangkan demokrasi. Pengorbanan itu jadi pengingat bahwa reformasi bukan sekadar politik, tapi juga perjuangan kemanusiaan, nilai yang sejalan dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, ada reformasi dan kembalinya nilai Pancasila. Setelah reformasi banyak hal yang berubah. Sistem politik yang dulu tertutup sekarang lebih terbuka. Kita mulai mengenal pemilihan umum secara langsung, di mana rakyat memilih presiden, gubernur, dan kepala daerah secara bebas. Kebebasan pers juga mulai hidup kembali. Media bisa mengkritik pemerintah tanpa takut dibungkam. Selain itu, muncul lembaga baru seperti KPK dan Mahkamah Konstitusi yang tujuannya untuk menegakkan keadilan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Semua perubahan ini pada dasarnya adalah bentuk nyata dari kembalinya nilai-nilai Pancasila. Demokrasi yang diperjuangkan mahasiswa waktu itu adalah wujud dari sila keempat, dan usaha memperbaiki kesejahteraan rakyat adalah upaya menjalankan sila kelima. Yang kelima, ada tantangan setelah reformasi. Tapi jujur saja, setelah lebih dari 20 tahun, reformasi belum benar-benar selesai. Kita masih melihat korupsi, politik uang, dan kesenjangan sosial yang tinggi. Artinya, nilai-nilai Pancasila masih harus terus diperjuangkan, bukan hanya diucapkan. Kalau dulu mahasiswa memperjuangkannya lewat demonstrasi, sekarang tugas kita adalah melanjutkannya lewat tindakan nyata dengan berpikir kritis, berani bersuara, tapi tetap menjaga etika dan persatuan. Karena reformasi bukan hanya tentang mengganti pemimpin, tapi tentang memperbaiki cara berpikir bangsa. Selanjutnya ada refleksi untuk generasi muda. Kita yang hidup di masa sekarang mungkin tidak mengalami kejadian dan suasana 1998, tapi kita dapat belajar satu hal. Bangsa ini kuat karena rakyatnya mau berubah. Semangat gotong royong, keberanian menyuarakan kebenaran, dan keinginan untuk adil. Itu semua adalah nilai-nilai Pancasila yang nyata. Dan generasi muda sekarang, termasuk kita semua, punya tanggung jawab untuk menjaga semangat itu. Kita bisa mulai dari hal kecil, jujur, menghargai pendapat orang lain, ikut kegiatan sosial, dan berani melawan ketidakadilan di sekitar kita. Karena perubahan besar itu selalu dimulai dari tindakan kecil yang konsisten. Kalau semua anak muda mau bergerak dengan niat baik, maka masa depan bangsa ini pasti akan lebih cerah. Dan jangan lupa, menjadi muda bukan alasan untuk diam,
Justru di usia muda inilah kita punya tenaga, semangat, dan idealisme yang bisa mengguncang dunia. Seperti kata Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Kata-kata itu bukan sekedar motivasi, tapi pengingat perubahan selalu dimulai dari generasi muda yang mau bergerak. Jadi teman-teman, kejadian reformasi 1998 bukan hanya cerita tentang jatuhnya seorang presiden, tapi tentang bagaimana bangsa ini menemukan kembali jati dirinya, tentang bagaimana rakyat sadar bahwa presiden bukan cuma simbol, tapi pedoman hidup yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Kita boleh hidup di zaman yang serba modern, tapi nilai-nilai dasar bangsa jangan sampai hilang selama kita harus menjunjung demokrasi, keadilan, dan kemanusiaan. Semangat reformasi akan tetap hidup. Bukan hanya di buku sejarah, tapi di hati kita, di sikap kita, dan dalam setiap langkah kita sebagai penerus bangsa. Jadi, mari kita jaga semangat itu. Kita lanjutkan perjuangan mereka, bukan dengan amarah, tapi dengan karya. Bukan dengan teriak di jalan, tapi dengan tindakan nyata yang bermanfaat buat banyak orang. Reformasi nggak berhenti di tahun 1998. Reformasi terus berjalan. Sejauh kita mau berubah, terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.